Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Yang di rumah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Yang di gereja, semuanya, seberapapun kita yang sudah ada pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita, memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang setia. Kita percaya Tuhan menyertai setiap langkah kita pagi hari ini. Kita juga percaya lawatan Tuhan ada di tempat ini. Dia akan memberkati kita semua. Dia akan mengurapi kita semua pagi hari ini. Oh Tuhan, kami undang hadirat-Mu Tuhan. Datang penuhi setiap kami ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Dia yang dapat pisahkan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepada
Kau pegang hidupku. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you're never forsaking me. Oh, your presence never leave me, and you're never forsaking me. Oh, your presence never leave me, and you're never forsaking me. Oh, your presence never leaves me, and you're never forsaking me. Oh, your presence never leaves me, and you're never forsaking me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
Selamanya Dia setia. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Kami percaya Engkau setia. Selama-lamanya Tuhanku, Tuhan yang setia. Engkau Bapa yang setia. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur. Semua kita pagi hari ini, kita sembah Dia pagi hari ini. Kami bersyukur. We worship You Lord. We worship You Lord. Engkau sungguh baik. Engkau maha baik. Engkau sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Kami naikkan sembah padamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Berpujilah Engkau. Haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau Allah yang agung. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. We worship You Lord. Oh haleluya. Haleluya. Ya la wala sanda. Sikiala wala sanda ya la wala 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 sanda. Sikiala wala sanda ya la wala wala wala. Sikiala wala sanda ya la wala 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 se. Sikiala wala sanda ya la wala 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 wala. Oh haleluya. Ya la wala wala sanda ya la wala 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 wala. Sikiala wala sanda ya la wala 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 wala. Sikiala wala sanda ya la wala 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 wala. Oh Engkau mulia. Engkau perkasa. Engkau ajaib Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Agung dan perkasa. Engkau mulia. Engkau mulia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Oh your presence. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leave me,
adalah Allah yang setia. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang mengambil alih Bapa. Engkau yang berkuasa atas setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan. Kami percaya tempat ini Engkau kuasai Tuhan. Hadirat-Mu laut setiap kami Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan pagi hari ini ada yang datang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang datang dalam keadaan berbeban berat, Engkau beri kelegaan ya Bapa. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, yang datang dalam keadaan lemah, kami percaya Engkau beri kekuatan ya Bapa. Rasa panik, rasa khawatir yang ada di setiap hati kami Tuhan, kami percaya Engkau yang berkati, Engkau yang mengambil ya Bapa. Sehingga kami boleh datang, kami boleh diperbaharui hidup kami. Sehingga kami akan pulang, kami akan merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah yang maha baik. Kita semua yang katakan, yang percaya pagi hari ini katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Berdiri semuanya. Yang mau masuk gerbangnya Tuhan, angkat tangannya, lambaikan tangannya. Haleluya. Bersyukur halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya.
Bapak Ibu agak kurang semangat ya pagi hari ini. Apa karena suasana situasi yang kita dengar di berita begitu mencekam Bapak Ibu. Tapi kita percaya Bapak Ibu, dalam Tuhan ada sukacita. Amin Bapak Ibu. Berikan semangat untuk Tuhan. Beli sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Dia Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Bapak Ibu ada sukacita? Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu, apa yang terjadi saat ini pada dunia, kita percaya Tuhan ada kehendaknya, ada maksudnya. Kita percaya kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam kuasa Tuhan, kita adalah milik Tuhan Bapak Ibu. Hidup kita adalah milik Tuhan. Apapun yang terjadi pada dunia ini, kita nggak usah terlalu ambil pusing Bapak Ibu. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa.
Memang secara manusiawi kita pasti panik, ada rasa khawatir, ada rasa cemas. Tapi percayalah Bapak Ibu, yakinlah Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang super power, Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, saya berserah pada Tuhan. Apapun yang terjadi pada hidupku, aku percaya ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Pagi hari ini, kita percaya Tuhan akan beri kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi suasana-suasana sekarang ini, di mana kita dengar ada begitu banyak korban. Pagi hari ini, kita percaya Tuhan akan beri kita damai sejahtera dan sukacita. Haleluya Yesus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang kuatkanku. Dasarku berharap Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan dan juga berjalan kudus. Kita percaya Tuhan akan melawat kita semua pagi hari ini. Haleluya. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Saya undang semuanya untuk waktu berdiri. Apa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
kami Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami hanya setia padamu, karena kami percaya hanya Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya yang mampu menolong kami, satu-satunya tempat perlindungan kami. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, agung dan ajaib karya-Mu Tuhan. Kami mau setia dan taat padamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih. Saya undang petugas doa syafaat untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh ini kerinduan kami ya Tuhan, tetap setia di sepanjang kehidupan kami untuk mengasihi, memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau, dan memberi yang terbaik dari kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah yang besar yang kami terima dari Tuhan. Anugerah bagi kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih kebaikan Tuhan bagi kami. Ini kami Bapa, kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami di dalam Engkau. Kiranya kami terus diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan yang fana ini. Sehingga pada akhirnya Engkau mendapati kami ya Tuhan, sempurna adanya di dalam Engkau. Karena Engkau terus memperbaharui hidup kami, memperbaharui hati dan pikiran kami, sampai hidup kami melekat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi negeri kami, bagi bangsa kami Indonesia. Bapa, banyak hal, tantangan, rintangan yang kami hadapi hingga pada saat ini. Pandemi COVID yang belum selesai, masalah tantangan yang terjadi dalam negeri kami. Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, memampukan kami dapat meresponinya dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kami. Dalam melewati setiap tantangan rintangan yang ada, tangan Tuhan terus terulur bagi kami, sehingga kami dapat melewatinya dan iman kami semakin naik di dalam Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa untuk negeri kami, untuk landasan hidup kami yang telah Tuhan taruh bagi pendiri bangsa kami, yaitu Pancasila. Kami bersyukur untuk hikmat yang Tuhan berikan bagi para pendiri bangsa kami, bahwa Pancasila adalah sesuatu yang mempersatukan kami menjadi bangsa yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan. Kami berdoa agar nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dasar negara kami, falsafah negara kami, dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tolong kami dan mampukan kami untuk memunculkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kami, baik itu nilai-nilai moral, norma-norma di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kami aman dan terkendali di dalam segala hal. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk generasi kami, agar generasi kami juga pemuda-pemuda, remaja-remaja, bahkan generasi yang akan ada di depan kami, agar terus bertumbuh di dalam Engkau, menghidupi nilai-nilai ini, sehingga kehidupan mereka aman, sejahtera di dalam Engkau. Biarlah generasi kami ya Tuhan dapat terhindar
dari semua pengaruh-pengaruh asing, budaya-budaya yang negatif, sehingga dengan menghidupi nilai-nilai dari dasar negara kami ini, hidup mereka akan terpagari. Terima kasih Bapa. Demikian pada saat ini juga kami berdoa untuk pertumbuhan iman kami, pertumbuhan rohani kami bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya kami terus terjaga di dalam Engkau, dipagari oleh kuasa Allah. Hari demi hari kami semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, baik pribadi demi pribadi, terus terhubung dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami jamahan Engkau, sehingga hidup kami merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Demikian juga tiap-tiap keluarga, biarlah terhubung dengan Tuhan, orang tua, anak-anak, dan seisi keluarga kami. Firman-Mu berkata, kami dan seisi rumah kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau mengambil keputusan untuk hidup beribadah kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang utama dalam kehidupan kami. Engkau yang kami perlu di dalam kehidupan kami Bapa. Demikian juga kami bersyukur buat komunitas-komunitas kecil yang Tuhan percayakan kepada kami, baik itu KTB dan komsel-komsel yang lain, komunitas-komunitas yang lain. Kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan saudara-saudara kami boleh bergabung di dalamnya untuk kami saling berbagi, saling menopang, dan saling menguatkan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, buat remaja, buat pemuda, kiranya terus bertumbuh di dalam Engkau. Berikan hikmat, berikan kuasa-Mu terus mengalir bagi kami, sehingga masing-masing kami terus terhubung dengan Tuhan dan bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kalau sebentar kami akan belajar mendengar kebenaran firman Tuhan, kiranya juga Tuhan menolong kami, pimpin kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi. Karena firman-Mu mengajarkan banyak hal kepada kami, menginsafkan kami, memperbaiki setiap kelakuan kami yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, dan mendidik kami dalam segala kebenaran-kebenaran ilahi. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan pelihara kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kita mungkin lemah, tetapi Tuhan kuat dan tidak pernah dibatasi oleh situasi dan apapun juga. Kalau kita pernah membaca kisah puluhan tahun yang lalu ketika flu Spanyol begitu menakutkan dunia, dan kemudian orang-orang percaya tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, dan tiba-tiba flu yang menghebohkan itu, virus yang begitu dahsyat di masa itu, hilang begitu saja. Percaya bahwa Tuhan masih tetap mengendalikan kehidupan ini. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Kita mungkin menjadi lemah, kita mungkin bisa mengalami hal-hal yang dipengaruhi oleh sekitar kita. Tetapi tetapkan hati bahwa Tuhan adalah perlindungan, tempat yang teguh bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah kebenaran. Tangguh, hidup yang tangguh karena beriman teguh. Ya. Tadi sempat saya merenungkan teguh beriman atau beriman teguh. Kayaknya mirip-mirip saja, tapi saya memilih beriman teguh dengan pemahaman semoga tidak salah. Anda percaya dulu kepada Tuhan, beriman dulu kepada Kristus. Dan meskipun ada waktu, ada saat kita lemah, tapi Tuhan yang Anda percayai mampu membuat Anda tetap teguh berdiri.
Puji Tuhan. Nah, kalau seorang bisa menjadi teguh dalam kehidupan karena dia percaya dengan sungguh kepada Tuhan, tujuannya agar dia mampu mensyukuri kehidupannya di tengah tantangan yang sehari-hari. Bersyukur adalah sebuah kekuatan, senjata rohani yang tidak boleh hilang dalam hidup kita. Di tengah segala tantangan hidup, kalau Anda mengeluh, putus asa, maka Anda semakin lemah. Tapi bersyukur atas kebaikan Tuhan akan menolong kita untuk tetap berjalan. Tujuannya yang berikutnya adalah supaya kita mampu menghayati bahwa hidup ini adalah sebuah penugasan dari Tuhan. Jadi kita tidak sekedar ada di bumi, tetapi kita percaya, Alkitab mengatakannya, bahwa Tuhan menugaskan kita. Dia memilih dan menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Dan buah itu harus bertahan sampai kekal. Dan hidup yang berbuah di dalam Kristus adalah salah satu tanda penting bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi pastikan bahwa Anda paham, Anda tidak hidup di bumi hanya sekedar sebuah peristiwa kebetulan. Ada orang berkata, saya seperti sebuah kecelakaan dari orang tua saya sehingga saya ada di bumi ini. Mungkin itu sejarah yang tidak bisa dihapuskan. Tetapi di dalam Kristus Anda bisa menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. Dan Anda bisa membuat keputusan untuk menerima penugasan Tuhan dalam hidup di bumi ini. Sehingga satu waktu ketika Anda selesai, Tuhan mengupahi dan memberikan apa yang tersedia bagi setiap kita. Jadi hidup di bumi bukan sekedar sebuah kebetulan. Ada tugas Tuhan dalam hidup kita. Mencari dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Di tengah upaya kita untuk hidup, mencari makan, minum, pakaian, uang dan seterusnya. Maka letakkan ini, bahwa hidup di bumi adalah sebuah tugas. Dan kalau penugasan itu datang dari Tuhan, Dia melengkapi dan menolong kita, menyertai kita, memampukan kita sampai garis akhir. Supaya pada akhirnya kita bisa berkata, aku telah selesai. Seperti Rasul Paulus, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Aku telah memelihara iman, dan seterusnya. Dan tujuan berikutnya adalah supaya kita makin setia untuk mengasihi, melayani Tuhan, mengiring Dia. Sebab kita sadar bahwa hanya orang kuat di dalam Tuhan yang bisa menyelesaikan tugas. Hanya orang kuat di dalam Tuhan bisa melakukan banyak hal. Orang lemah sangat tidak berdaya. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia bisa menolong orang yang lemah, supaya orang lemah jadi kuat kembali. Orang yang kuat bisa menyelesaikan tugasnya. Jika hidup kekristenan adalah sebuah peperangan, dia bisa mengangkat senjatanya menghadapi musuh. Ketika musuh mengintimidasi dengan ketakutan, dengan kecemasan, kekhawatiran yang berlebih, kita bisa melawannya di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jadilah kuat, jadilah teguh di dalam Tuhan, karena imanmu yang terus bertumbuh. Peristiwa ini dilatar belakangi dari sebuah kisah dari Bilangan pasal 13. Latar belakangnya adalah ketika mereka telah berjalan sekian lama, mereka sekarang ada di sebuah perjalanan yang sangat penting. Dan Tuhan berkata kepada Musa, suruh orang Israel melihat, itu tempat akan diberikan kepadamu. Seperti Dia telah menyertai waktu mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun yang ganas. Mereka memiliki hukum-hukum di kaki gunung Sinai, sehingga mereka yakin bahwa mereka adalah sungguh-sungguh dipilih, dipelihara oleh Tuhan. Dan sekarang mereka menghadapi sebuah tantangan yang tidak kecil. Inilah latar belakangnya, sehingga saya ingin kita membacanya lagi. Mungkin di screen ini saya tidak terlihat, tapi tidak masalah. Bisa dibesarin, screennya harus besar. Oke. Nah, ketika 12 pengintai ini, yang adalah kepala-kepala suku, berhasil mengintai negeri itu, memantau semuanya, dan kemudian mereka membawa hasil yang ada di negeri itu, melaporkan kepada Musa dan bangsa Israel. Negeri itu memang baik, penuh susu, madu berlimpah. Kami membawa anggur sebagai buahnya.
Kami membawa buah ara, buah delima. Bahwa itu negeri yang memang sangat hebat, sangat baik. Itu sebuah tanda bahwa buah-buah, semua hasil yang kami bawa menunjukkan itu memang negeri yang baik dan bukan negeri yang gersang. Mari kita membacanya. Dalam pasal 13 ayat 27, saya membaca secara cepat. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka tunjukkan itu. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Perhatikan kemudian bisa diklik. Juga mereka menyampaikan kepada Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Kalau kita membaca peristiwa ini selanjutnya, maka terjadilah satu hal yang sungguh menyedihkan. Menggusarkan hati Tuhan sehingga Tuhan murka. Apakah yang kita baca, yang Bapak Ibu baca dan juga dengarkan ini seperti sesuatu yang biasa saja? Kalau kita cermat maka kita melihat ada sikap negatif yang ditunjukkan oleh para pemimpin yang diwakili oleh 10 pengintai ini. Dan sikap ini adalah mempengaruhi sebagian besar dari bangsa Israel. Anda mungkin bisa menemukan lagi lebih dari 5. Tapi saya mendapati ada 5 penyebab sikap negatif mereka. Dan ternyata ini membuat Tuhan murka. Jadi ini bukan sekedar sebuah persoalan engkau baper. Tapi ini sesuatu ungkapan yang mereka cuitkan, yang mereka ungkapkan dan mengundang reaksi Tuhan. Sehingga hati-hati kalau Anda beranggapan bahwa ini cuma urusan perasaan saya. Ini cuma mulut saya saja yang ngomel. Tidak. Hati-hati karena kita mau belajar ini. Gambar ini adalah seekor singa yang ketika dia melihat di dalam cermin, yang dia lihat bukan singa seperti dia. Seharusnya kalau singa bercermin yang kelihatan apa Bapak Ibu? Singa juga. Tapi kenapa dia melihat di cermin itu justru kucing yang kecil? Kadang-kadang kita melihat kenyataan tidak seperti Tuhan melihat kita. Dia yang di dalam kita jauh lebih besar. Dan dia memberikan roh yang membangkitkan keberanian, kekuatan. Dia memberikan kepada kita selengkapnya senjatanya. Dan dia memastikan dengan kalimat bahwa engkau adalah anak-anakku. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Puji-pujian tadi mencoba mendorong kita membangkitkan iman kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita tidak meninggalkan Dia. Lebih cocok, lebih tepat kalau banyak orang meninggalkan Tuhan. Di tengah pergumulan hidupnya. Di tengah kesukaan, kegembiraan dan keberhasilan hidupnya. Tapi Tuhan menjanjikan kesetiaan. Yang Dia berkata, aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau.
Selama Anda tinggal di dalam Dia, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Yang pertama, sikap dari para pemimpin yang 10 ini, hanya 2 yang berbeda. Jadi kalau Anda voting, yang 2 pasti kalah. Dalam banyak hal orang berpedoman, suara yang banyak adalah suara yang benar. Suara rakyat adalah suara Tuhan, sebuah istilah. Tapi mari kita kaji dengan benar. Suara orang banyak belum tentu benar. Suara mayoritas belum tentu benar. Dan sekiranya hanya ada 1 atau 2 orang yang benar pun, dia harus tetap teguh berdiri. Jadi jangan berprinsip kalau semua orang percaya, kalau sebagian besar orang percaya, berarti itu benar. Tidak. Anda harus membangun kebenaran itu di atas firman Tuhan. Dan jika tidak ada yang percaya kecuali Anda sendiri, Anda tetap harus yakin bahwa firman itu benar. Ya dan amin selamanya. Dia mencari orang-orang yang tidak dipengaruhi, dikuasai oleh pemikiran orang banyak yang tidak mengerti, yang tidak takut akan Tuhan. Hidup Anda tidak boleh ditentukan oleh pendapat orang lain yang tidak mengerti firman. Jangan tanya nasihat kepada orang yang tidak mengasihi firman-Nya, yang tidak tahu kebenaran. Anda akan dibuat bingung. Hari-hari ini kita melihat banyak orang berseliweran mengirim hal-hal yang belum tentu benar. Jika Anda bukan pakarnya, jangan berusaha menggurui orang. Pengalaman sendiri subjektif, mungkin benar untuk kita, untuk dirimu dalam peristiwa tertentu. Ini sebuah hal yang ketika orang fokus kepada diri sendiri, kepada kelemahannya, ya kan? Kepada kekurangannya. Mereka berkata dalam ayat 28, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Mereka lihat diri kami kecil. Mereka lihat, wah itu kota yang berkubu, berbenteng, yang kuat. Mereka jadi lemah. Yang kedua, mereka terlalu membesar-besarkan masalah. Masalah memang ada. Jangan menganggap bahwa hidup ini tidak ada masalah. Anda keliru. Hidup ini banyak masalah. Orang menikah itu tidak segampang dengan sebuah mimpi indah. Orang hidup dalam dunia nyata, memulai usaha baru, bekerja, masuk ke perguruan tinggi, masuk ke sekolah lanjutan. Tentu pasti ada pergumulannya. Jangan pernah beranggapan tidak ada masalah dalam hidup ini. Masalah selalu akan ada. Tetapi terlalu membesar-besarkan masalah, itu sebuah kekeliruan yang fatal. Ayat 28 tadi kita membacanya. Faktanya ada kota yang berbenteng. Ada orang yang secara fisik gagah dan kuat. Tapi mereka tidak perlu membesar-besarkan itu. Karena Tuhan yang maha besar telah menyuruh mereka. Kecuali ini keinginan mereka sendiri. Kecuali kalau ini Musa yang menyuruhnya. Tetapi Tuhan yang telah menyuruh mereka. Dan Tuhan lebih besar dari kota benteng mereka. Tuhan lebih besar dari orang-orang raksasa yang manapun juga. Tuhan lebih kuat dari siapapun juga. Dan yang sangat hebat dan sangat besar itu menyuruh mereka pergi. Dan menduduki negeri itu. Tapi mereka terlalu membesarkan masalah. Ayat 33. Mereka mendramatisirnya. Kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka melihat kami. Kadang-kadang sikap ini membuat kita tidak berdaya dalam hidup. Ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, ada masalah rumah tangga, ada masalah anak, ada masalah dalam segala hal. Tapi kita harus berkata, Tuhan yang maha besar itu mampu menolong saya. Amin. Jangan besar-besarkan masalah sehingga Tuhan jadi kecil. Bukan berarti kita sombong.
Tapi kita percaya Tuhan, jika Dia yang menyuruh dan menugaskan kita, Dia memberikan kita kemampuan. Yang ketiga, terlalu khawatir akan hal-hal yang belum terjadi. Ayat 31 berkata, orang-orang yang kesana bersama-sama dengan Dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, ada kekhawatiran yang bisa membuat kita lebih waspada. Ada kekhawatiran yang dalam batas yang wajar membuat kita jadi orang yang berjaga-jaga. Kita memakai masker di ruangan ini, menerapkan prokes dengan baik adalah sebuah upaya supaya kita tidak mendapati masalah yang tidak perlu. Dan orang mendapati fakta 95% Anda bisa lepas dari serangan virus kalau Anda memakai masker dengan benar. Tentu masker yang baik, tentu dari ujung hidung sampai ke mulut tertutupi. Itu sesuatu yang muncul dari penelitian yang benar, bukan perasaan. Tapi sikap itu membuat kita waspada dan hati-hati. Di tengah kerumunan, di tengah orang banyak dan seterusnya. Ada 3 jenis stresor yang dicatat, yang dirilis dari Kementerian Kesehatan. Stresor secara fisik, di mana kondisi fisik bisa membuat seorang mengalami stres. Bisa juga muncul dari rasa nyeri, kelelahan, penyakit yang menyebabkan merasa tertekan. Ini bisa membuat orang mengalami tekanan. Ini disebut stresor secara fisik. Tapi juga ada stresor secara psikologi, di mana kondisi kejiwaan membuat seorang mengalami stres. Penyebabnya bisa patah hati, konflik, dendam, iri hati, dan berbagai jenis konflik batin lainnya. Ini hal-hal yang psikologis. Ada penyakit yang disebabkan apa yang disebut psikosomatis. Bukan karena penyakitnya, tetapi karena dia sendiri membayangkan, sehingga penyakit ini menyerangnya. Psikosomatis sebetulnya dipicu oleh anggapan, pemikiran yang salah dan berlebihan. Dan yang ketiga adalah stresor secara sosial budaya. Jadi orang yang mengalami tekanan keuangan, orang yang nganggur, orang yang punya masalah-masalah yang tertentu dan sebagainya, secara sosial budaya dari lingkungannya, ini juga bisa membangkitkan atau menyerang menjadi sebuah stres yang bisa melemahkan hati orang. Tetapi saya ingin berkata bahwa sebagian besar dari kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Kadang kita mengkhawatirkan hal-hal yang sebetulnya tidak akan terjadi. Matius pasal yang ke-6 Tuhan berkata, apa yang kamu khawatirkan dengan hidupmu? Apakah dengan khawatirmu engkau bisa menambah berapa puluh senti? 1 hasta itu sekitar 40 cm saja. Apakah hidupmu bisa move on, bergerak maju 40 cm hanya dengan kekhawatiran? Tidak, kekhawatiran hanya membuat Anda jadi lemah. Kekhawatiran yang berlebihan bahkan bisa sangat berbahaya. Nanti kita melihat lebih jauh. Dan yang keempat, mereka percaya kepada hoax. Karena berita-berita yang disampaikan adalah berita yang tidak bertanggung jawab. Berita yang membuat orang-orang banyak ini menjadi lemah. Mereka berkata itu negeri yang tidak mungkin kita masuki. Mereka adalah orang-orang raksasa yang biasa makan orang. Kita cuma seperti belalang. Ketika Anda lebih percaya kepada berita-berita yang tidak benar, yang tidak terklarifikasi, ajaran-ajaran yang tidak sehat, maka kekristenanmu, imanmu tidak bertumbuh dengan baik. Dan yang terakhir, tidak mau percaya kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Ini sumber utamanya. Tidak mau percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan
Beranggapan bahwa hidup ini hanya engkau sendiri yang bisa mengendalikannya. Pikiranmu, pengalamanmu, kekuatanmu. Dan tidak mau mempercayakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita banyak kecakapan dan kesanggupan. Di atas itu semua, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sebab ini hal yang kalau kita membaca dalam Ulangan 1:26. Di kemudian hari pada generasi berikutnya, Musa menyampaikan review ini. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, padahal Tuhan suruh, begitu maksudnya. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu, Ulangan 1:26. Kemudian pasal 1 dari kitab Ulangan juga ayat 32 berkata, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Ayat 33, yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Anda bisa membaca kepanjangan skripnya kalau saya menuliskannya di sana. Ulangan 1 ayat 26, Anda bisa membaca sampai 33. Jadi mereka tidak mau melakukannya, mereka tidak mau percaya. Bukan tidak percaya saja, tapi tidak mau percaya. Kemudian Musa bercerita begini. Sikap itu membangkitkan murka Tuhan. Jadi ini sebuah peringatan buat kita. Ketika orang menggerutu tentang hidupnya. Ini bukan sekedar sebuah ungkapan isi hatinya. Tapi ini bisa menyentuh kedaulatan dari Tuhan yang pemilik hidup kita. Jangan ungkapkan isi hati yang membuat Anda menjadi seperti orang yang memberontak kepada kekuasaan dari Tuhan yang Maha Tinggi. Kadang-kadang orang mengungkapkan perkataan-perkataan yang memberontak kepada Tuhan. Keluhan-keluhan yang membuat dia berdosa kepada Tuhan. Tanpa dia menyadarinya. Dia berpikir ini cuma urusan diri sendiri. Ini ungkapan dari hati yang susah, hati yang pahit. Komsel Parubaya kami sementara sebelum beralih ke buku itu. Membahas kehidupan Elimelek yang punya istri bernama Naomi, punya anak Mahlon dan Kilion. Dan kemudian sesudah 10 tahun kemudian di pengungsian mereka pulang mendengar Bethlehem Yehuda dipulihkan. Ketika orang-orang kampung menyambutnya, dia berkata, jangan panggil aku lagi Naomi yang berarti yang menyenangkan. Tapi panggil saja aku Mara. Karena Tuhan telah membuat aku pergi dengan tangan penuh dan pulang dengan tangan kosong. Tuhan membuat aku hidup penuh dengan kepahitan. Benarkah Tuhan yang melakukannya? Atau pilihannya? Kita pernah membahas ini dengan sebuah tema. Memilih yang lebih baik. Atau memilih kepahitan. Bitterness. Naomi memilih, meyakini bahwa hidupnya pahit. Penuh kepahitan. Karena Tuhan melakukannya baginya. Kalau Anda sedang mengalami keadaan-keadaan seperti Elimelek bersama keluarga, jangan tuduh Tuhan sebagai yang bertanggung jawab membuat hidupmu pahit dan susah. Pilihan kita sendiri yang seringkali membuat kita ada dalam keadaan yang sulit untuk ditolong Tuhan. Dalam kesulitan banyak orang menjauh menghindar dari Tuhan, mencari jalannya sendiri. Seharusnya di tengah kesulitan dia datang merendahkan diri kepada Tuhan. Bahkan jika dia bersalah, Tuhan berjanji, kalau umatku merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang jahat, aku akan memulihkan mereka. Aku akan mendengar doa mereka dan seterusnya. Tuhan selalu terbuka tangannya menolong kita. Jadi ini sebuah gerutuan yang berbahaya. Ketika Tuhan, Ulangan 1 ayat 34, mendengar gerutumu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah
kujanjikan untuk memberikan kepada nenek moyangmu. Jadi dari pihak Tuhan dia sudah bersumpah untuk memberikan negeri itu. Dia berjanji dengan dirinya sendiri. Tetapi orang yang melaksanakan untuk mengambil janji itu menuduh Tuhan tidak sanggup dan tidak becus. Jika dia menugaskan kita di bumi ini, dia akan menyertai kita. Bahwa jalan kita mungkin terseok-seok, jalan kita mungkin sukar dan sulit. Tapi dia berkata, engkau harus berjuang bertahan sampai akhir. Dan dia tidak pernah menjanjikan kita untuk menyelesaikan pertandingan iman seperti orang membalikkan telapak tangan. Dia tidak pernah menjanjikan mahkota tanpa salibnya. Dia tidak menjanjikan garis akhir penuh kemenangan tanpa Anda berlelah-lelah berjuang, berlari dan merebutnya. Keselamatan satu-satunya pemberian cuma-cuma. Yesus mati di kayu salib tanpa kita buat satu apapun juga. Tapi untuk bertumbuh menjadi dewasa, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, untuk menyelesaikan perlombaan iman, Anda harus berjuang di dalam pertolongan Tuhan. Jangan meniru sikap sebagian besar bangsa ini, bangsa Israel maksud saya, dalam konteks ini. Dan Tuhan berkata, kecuali Kaleb bin Yefune, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Dan juga dengan Yosua di tempat yang lain. Hanya 2 orang ini saja. 12 orang yang mengintai. Dan hanya 2 ini yang Tuhan berkata. Merekalah orang-orang yang ketika keluar dari Mesir, umurnya 20 tahun ke atas, yang akan melihat dan mewarisi negeri itu. Selebihnya anak-anak cucumu. Yang kau bayangkan, yang kau khawatirkan mereka akan binasa. Tapi justru merekalah yang akan kutuntun untuk memasuki negeri ini. Tapi kalian semua yang waktu keluar dari Mesir, umurmu 20 tahun ke atas, yang sudah melihat perbuatan Allah yang hebat, kamu semua akan mati di padang belantara. Hanya 2 orang dewasa yang keluar dari Mesir, yang akan memasuki negeri Kanaan bersama dengan anak-anak kecil. Orang-orang yang dilahirkan di padang belantara. Orang-orang yang ketika keluar dari negeri Mesir belum umur 20 tahun. Orang-orang yang dikhawatirkan berlebihan oleh nenek moyang atau bapak mereka. Bahwa anak-anak mereka akan binasa semua. Kadang Anda mengkhawatirkan anak-anak cucumu. Dan lupa mengajarkan mereka untuk hidup dalam Tuhan. Dan mendidik dirimu sendiri untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua. Seperti itulah ironinya. Mereka khawatir anak-anak mereka akan binasa. Tapi mereka sendiri ternyata yang kecelik. Karena Tuhan berkata justru mereka yang akan masuk ke negeri yang kujanjikan. Nah, kita melihat seperti apa sikap Yosua, sikap Kaleb yang dipuji Tuhan. Memiliki respon yang positif. Sepenuh hati mengikut Tuhan. Anda bisa catat Ulangan 1:36. Mereka memiliki semangat yang menyala. Dan yang ketiga, memiliki iman dan harapan. Sikap hati yang benar itu penting. Jangan jadi orang yang mengiring Tuhan dengan seada-adanya. Seperti belalang sakit yang menyeret kakinya. Seperti orang yang berkata, ya terserahlah orang mau maju bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan tahu saya. Tuhan tahu. Dan Tuhan ingin Anda berjuang. Miliki respon yang baik, yang benar. Supaya Anda didapati Tuhan sepenuh hatimu mengikuti Dia. Mengasihi Dia. Allah tahu hati kita, saudara. Tidak sedikit orang ke gereja jadi Kristen. Tapi sebetulnya dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi pagi ini saya mendorong kita semua. Supaya kita sepenuh hati mengasihi Tuhan. Mengiring Tuhan.
Dan biarlah kita diberikan Roh Kudus semangat yang menyala untuk melakukan kehendak-Nya. Bukan karena kita kuat dan gagah, tapi biarlah kita berkata, Tuhan menolong saya untuk melakukannya. Dan tetaplah memelihara iman dan harapan di dalam Tuhan. Tanpa ini, maka kekristenan telah padam. Meskipun dia beraktivitas secara gerejawi. Saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa hal penting secara cepat mungkin. Tapi sebelumnya baca ini dulu. Pengkhotbah 11 ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bahwa kekhawatiran yang berlebihan bisa dipakai iblis untuk membunuh iman orang percaya. Ketakutan-ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan bisa membunuh iman saudara. Sehingga Anda tidak punya percaya lagi kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk melihat 4 hal yang penting ini sebagai sikapnya. Kemudian bagaimana? Mari kita fokus menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah setiap hari. Matius pasal yang ke-6 itu saya kutip dari bahasa Indonesia sehari-hari. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, diterjemahkan sebagai ini. Mari kita baca sama-sama. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi mencari kerajaan Allah itu berarti Allah memerintah dalam hidupmu. Apakah Allah memerintah dalam hidupmu hari-hari ini? Atau pikiran kita sendiri, keinginan kita, ketakutan kita? Biarlah Allah memerintah. Dan pemerintahnya adalah pemerintahan damai, pemerintahan kebenaran, pemerintahan penuh kasih karunia. Dia Raja damai. Biarlah Dia memerintah hatimu di tengah kegalauan, kesulitan. Lihat lagi di dalammu, siapa yang memerintah hidupmu? Apakah berita-berita di luar yang dalam kadar tertentu kita harus saring? Atau kenyataan-kenyataan hidup yang kita tidak pernah saring dengan kebenaran firman Allah? Biarlah kita terus mengawasi siapa yang memerintah hidup kita. Biarlah Tuhan saja, Raja di atas segala raja itu. Yang kedua, fokuslah untuk melihat kebaikan dan anugerah Tuhan. Daripada hanya melihat masalah, keadaan dan membesar-besarkannya, pandanglah Tuhan. Pemazmur berkata, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Daripada perhatian kita tertuju kepada hal-hal yang hanya melemahkan, alihkan kepada Tuhan bahwa Dia baik, penuh dengan kasih karunia. Mazmur 37 mengatakan begini, sebuah pernyataan iman yang boleh juga kita tiru. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya sehingga meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ketika Anda melihat masa depan dan penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, Anda menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berkata, anak cucu orang benar dipelihara Tuhan. Jangan buat standar sendiri. Pemeliharaan Tuhan itu berarti harus ini, harus ini, harus ini. Tapi Allah bisa mengaturnya. Percayalah, Allah memelihara kehidupan orang benar dan anak cucunya. Kalau Anda khawatir dengan anak cucumu, Anda khawatir dengan keluargamu, serahkan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, fokus membangun hubungan dengan Tuhan. Ini jauh lebih penting. Percuma Anda punya 10.000 follower di dunia maya, tapi tidak punya satu pun teman akrab. Tapi di atas itu semua,
seakrab-akrab seorang teman, dia hanya terbatas menolong saudara. Kenapa kita tidak mau bersahabat karib dengan Tuhan? Berseru kepadanya, bersekutu dengan Dia. Bukan saja waktu kita memerlukannya, tetapi ketika kita tidak merasa memerlukannya, kita pun tetap menyapa Tuhan. Anda pasti dengan mudah membedakan teman yang hanya mencari engkau pada waktu engkau susah, atau teman setiap saat. Ya kan? Yang setiap datang hanya cuma cerita tentang keluhannya, tapi kalau susah Anda dilupakannya. Teman yang setiap kali merapat dengan engkau selalu punya kepentingan, tapi ketika dia bisa membagi kebahagiaan, kesukaan, dia menjauh daripadamu. Tapi kenapa kita tidak fokus membangun hubungan dengan Tuhan? Mati hidup kita milik Tuhan. Katakan amin, saudara. Dia pasti bisa pelihara hidup kita. Dia pasti bisa jaga kita, asal kita mau berjalan bersama Dia. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ayo kita baca sama-sama. Melihat itu belum tentu membaca, Bapak Ibu. Oke, kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa saja Anda bisa doakan, apa saja. Tidak ada yang terlalu kecil untuk didoakan kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar untuk kita bawa kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ingatlah seorang Henok, seorang Nuh, seorang Abraham, Daud, Daniel, Paulus, Rasul Yohanes, dan semua orang yang saleh, yang karib dengan Tuhan di sepanjang masa hidupnya. Mereka melakukan hal-hal yang hebat di zamannya, tapi fokus hidup mereka adalah Tuhan. Kadang orang berkata, kalau saya cinta Tuhan berlebih-lebihan, berarti saya tidak produktif. Salah. Kalau Anda menghormati Tuhan, Anda fokus dengan Tuhan, Anda karib dengan Tuhan, Dia akan memberkati pekerjaanmu. Dia memberkati usahamu, Dia memberkati karirmu, Dia memberkati studimu, Dia memberkati rumah tanggamu. Usahakanlah, biarlah Allah memerintah dalam hidupmu. Jadi jangan berpikiran kalau orang banyak waktu dengan Tuhan, berarti dia tidak lagi bekerja dengan serius. Tesalonika, kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa. Berarti berdoa senantiasa. Dan berdoa tidak berarti Anda hanya berlutut, tutup mata, lipat tangan di rumah, di kamar. Ada waktu memang Anda merendahkan diri, sujud, menyembah. Di waktu pagi, entah di waktu malam. Tapi selebihnya Anda tetap bisa berdoa dalam semua kegiatanmu. Ada orang bisa mendumel setiap waktu. Apa saja dia omeli, apa saja dia nyatakan. Nah, kenapa dia tidak bisa berdoa kepada Tuhan setiap waktu? Orang ngomel setiap waktu bisa? Sampai orang berkata, ada orang yang harus beribu-ribu kata satu hari. Kalau nggak ngomong, nggak puas. Nah, gantilah kata-kata tadi dengan doamu kepada Tuhan. Amin. Kalau handphone kita online terus, maka hidup kita juga online terus, terkoneksi dengan Tuhan. Yang keempat, bertindak dan bersyukur dalam nama Tuhan. Kenapa dalam nama Tuhan? Berarti Anda melibatkan Tuhan untuk ambil bagian dalam Anda yang lakukan. Memanggil nama Tuhan, di dalam nama Tuhan berarti Anda meminta penyertaannya. Di dalam nama Tuhan berarti Anda berjalan terjaga di dalam kebenarannya. Anda tidak akan melakukan hal yang menyimpang di dalam nama Tuhan. Kolose pasal 3 ayat
17 berkata, segala apa yang kalian lakukan atau katakan, haruslah itu dilakukan dan dikatakan atas nama Tuhan Yesus. Dan bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagimu. Orang berkata, kalaupun dia tidak memberi apapun yang aku minta, tapi dia telah memberikan Yesus bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Percayakah Bapak Ibu? Lalu, sekiranya dia tidak memberi apa yang engkau minta kecuali Yesus bagimu. Saya ingin mengajarkan saudara dalam sebuah sikap yang benar. Saudara harus berkata, itu sudah lebih dari cukup. Saya ulangi lagi. Sekiranya Anda tidak menerima apapun yang Anda minta dari Tuhan, kecuali Yesus sebagai pemberian satu-satunya kepadamu, itu sudah lebih dari cukup. Karena dia sungguh mengasihimu, dia mati bagimu, dia menyerahkan hidupnya bagimu, dan dia mau tinggal bersama engkau lewat Roh-Nya yang kudus. Yesus adalah pemberian Allah yang terbesar, karunia yang tak terkatakan. Dan jika harta terbesar itu ada dalam hidupmu, ada dalam rumah tanggamu, ada dalam pekerjaanmu, ada dalam mimpi dan cita-citamu, ada dalam segala jalan hidupmu, maka itu sudah lebih dari cukup. Karena Anda melibatkan yang paling hebat di jagat raya ini bersama engkau. Percuma kita punya semua, tapi tidak ada Yesus di dalam hidupmu. Percuma orang memiliki harta benda tanpa Yesus di dalamnya sebagai penguasanya. Zaman dulu, ketika persaingan prosesor sangat hebat, sampai hari ini masih terus, maka ketika ada satu merek tertentu dipasang, Intel Inside, wah, maka orang berkata itu sebuah jaminan. Semua alat komputasi ketika di dalamnya ada sebuah label, di luarnya ada sebuah label, Intel Inside, berarti ada prosesor yang hebat di dalam alat-alat perangkat itu. Sekarang tidak lagi, karena pesaingnya juga sudah hebat, bahkan dalam hal tertentu melampauinya. Kalau Yesus inside you, there is more the greatest. Amin. Mari kita baca lagi kalimat yang terakhir dari ayat 17 ini. Bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagimu. Apa yang dia lakukan bagimu? Dia mati bagimu, dia mengasihimu, dia menyertaimu sampai akhir zaman. Dan kitab Ibrani berkata dia bersyafaat bagimu sampai hari ini. Dia imam besar. Ini fakta yang sering kali kita lupa. Yesus sebagai imam besar berdoa bagi kita. Kadang-kadang yang didoakan gak pernah doa. Ya kan? Coba nengok sebelah kiri kanannya. Hei, ingat. Ya kan? Kadang-kadang kau lupa berdoa atau malas berdoa. Tapi imam besar itu berdoa bagimu. Dia mau supaya engkau terus berjalan mengiring dia. Sampai kita berjumpa di rumah Bapaknya. Dan ini yang terakhir. Ini komitmen kita harusnya. Bersyukurlah. Ayo katakan sama-sama. Yang di rumah juga boleh baca. Bersyukurlah untuk keberadaan kita sekarang. Daripada mengeluh dan bersungut. Daripada menggerutu dan ternyata itu berdosa. Lebih baik bersyukur. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Ada lagu yang berkata, pemeliharaanmu sempurna. Nah, boleh nanti nyanyi lagu itu ya. Saya cuma ingat sepenggalnya saja. Terakhir tapi nanti. Dan ini yang terakhir. Bersaksilah atas karya Tuhan dalam hidup kita. Ulangi sekali lagi. Saya nak mengajak seperti anak di sekolah SD. 1, 2, 3. Bersaksilah atas karya Tuhan dalam hidup kita. Supaya melalui hidupmu dan kesaksianmu, orang juga tahu siapa Tuhan dan apa yang dia perbuat bagimu. Dan dengan cara itu engkau menguatkan orang lemah.
menjadi berkat di tengah kesulitan dan tantangan. Sama-sama pada akhirnya mewarisi kehidupan di dalam Kristus, di dalam rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Sambil jalan menuju ke arah rumah Bapa, sebab setiap kita sedang menuju ke sana, kita boleh bergandeng tangan ajak orang untuk mengenal Yesus dan apa yang Dia buat bagi kita dan bagi orang itu. Dan kita semua diberkati dengan berkat yang sempurna dan kekal. Tuhan memberkati kita. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah jangan lupa siapkan roti dan anggur. Kalau sudah sempat mengambil di gereja, puji Tuhan. Kalau yang belum sempat, Bapak Ibu bisa menggunakan sirup dan roti. Boleh lihat yang di rumah? Tolong dibuka. Ya, yang di rumah tolong dilihat screen yang berikutnya. Bapak Ibu di rumah bisa dibuka? Ya. Kalau tidak dibuka memang tidak terlihat di videonya ya. Jadi kalau kita lihat cuma screen satu, seperti cuma ya. Pastikan kita semua Bapak Ibu yang di rumah menyiapkan roti dan anggur ya. Puji Tuhan. Mari kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian yang disiapkan oleh WL menyambut perjamuan. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Tuhan. Siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri. Saya mengundang pelayan perjamuan. Ampuni saudaramu dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, Siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara baik yang di gereja maupun yang di rumah, biarlah kita mengambil dan menerima perjamuan ini dengan sebuah keyakinan bahwa tubuh dan darah Yesus telah dikorbankan satu kali dan kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Kuasa yang menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Kuasa yang memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Kuasa yang memulihkan hubungan kita satu dengan yang lain. Kuasa yang menyembuhkan sakit rohani kita dan juga memberikan pertolongan secara keseluruhan hidup kita. Jika ada yang lemah secara rohani maupun jasmani, pandanglah Yesus dan katakan, Tuhan, Engkau penembusku yang maha kuat. Biarlah kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan memulihkan kehidupan. Mari kita menyiapkan hati kita. Jika kita menggerutu, penuh omelan, persungutan, hal-hal yang kita curahkan tanpa kita sadari berdosa kepada Tuhan. Pagi hari ini, mintalah pengampunan dari Tuhan.
supaya dia membasuh engkau dengan darah yang kudus, supaya bibir lidahmu, hati dan pikiranmu, segenap hidupmu dibasuh dengan darah yang kudus. Menggantikan engkau dengan perkataan-perkataan firman Allah dan ucapan syukur yang menyembuhkan jiwamu, yang menyehatkan tubuhmu, yang membuat engkau menjadi kuat. Bapa, ini doa kami. Ampuni kami dari segala yang jahat, dengan pikiran kami, perkataan, perbuatan kami. Pagi hari ini kami mohon Engkau membasuh kami dengan darah yang kudus, darah anak domba Allah, supaya persekutuan kami dengan Engkau menjadikan kami sungguh-sungguh terus diperbaharui dari hari ke hari. Roh kami dikuatkan, jiwa kami dikuatkan, dan tubuh kami dijamah diberkati Tuhan. Tuhan membentengi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, perlindungan-Mu ada atas setiap kami. Keluar dan masuk kami dari pintu rumah kami, dari gereja ini, dalam setiap kegiatan Tuhan bersama dengan kami. Dan kami tidak akan meninggalkan Engkau, tapi kami mau menyatu tinggal di dalam Engkau. Bapa, sekarang kami mohon, berkatilah roti dan anggur ini, supaya melaluinya kami ingat akan korban Yesus yang satu kali untuk selamanya. Yang berdosa ditolong dan diampuni, disembuhkan, dipulihkan, menjadi kami seperti yang Engkau kehendaki. Berkatilah ya Bapa, di dalam nama Bapa, dalam nama Anak Allah yang hidup, dalam nama Roh Kudus, supaya kami menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ucapkan hati. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu semua sudah menerima perjamuan. Yang di rumah juga boleh mengangkat roti ke hadapan Tuhan. Yang di rumah silakan berdiri di tempatnya. Ya. Mari kita berdoa. Kami mengangkat ke hadapan Tuhan, menghormati perjamuan yang Tuhan ajarkan, untuk mengingatkan kami kasih-Mu yang besar,
pengampunan Tuhan yang tak ada batasnya, anugerah yang tersedia bagi kami orang berdosa untuk kembali menjadi anak-anak Allah yang hidup. Kami bersyukur buat Kristus sebagai pemberian terbesar, anugerah yang tak terkatakan yang diberikan Allah kepada kami. Terima kasih banyak Bapa buat apa yang diperbuat Yesus bagi kami. Terima kasih, kami mau terus berjalan bersama Tuhan di setiap langkah hidup kami. Menguatkan kami untuk makin setia, mengasihi-Mu, melayani Engkau di sepanjang umur hidup kami. Menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Tuhan, ini doa kami. Lemah, sakit, Tuhan jamah dan tolong kami. Baik jasmani, baik rohani, baik jiwani. Tuhan sembuhkan kami, pulihkan kami. Karena kuasa nama-Mu yang kami serukan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau makan dan menerimanya di dalam nama Yesus. Kita mau mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Silakan membuka cawannya dan kita mengangkatnya di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat anugerah yang terbesar yang Bapa berikan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat semua perbuatan Tuhan yang telah dikerjakan dari dahulu sampai hari ini, bahkan sampai selamanya. Kini kami persembahkan tubuh kami, jiwa kami, roh kami di dalam nama Yesus kepada Bapa yang hidup, supaya kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan, yang sempurna kepada Tuhan. Tolonglah kami dalam setiap perjalanan, dalam setiap langkah kehidupan, agar kami memuliakan nama-Mu dengan bibir lidah kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap perbuatan kami, sehingga terang kemuliaan Allah turun atas kami, menyinari dan menuntun kami menjadi berkat di rumah tangga, di pekerjaan, di toko, di kantor, di keseharian, di pergaulan kami, dimanapun kami berada setiap hari. Jadikan kami berkat ya Tuhan, menguatkan orang yang lemah, memperkenalkan nama Kristus Juru Selamat yang hidup dan berkuasa. Bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan, biarlah Tuhan hadir melalui anak-anak-Mu, melalui kami sekalian dengan berita kelepasan dari sorga yang mulia. Sebab di dalam Engkau saja ada keselamatan yang kekal. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sampai hari ini. Kami berseru Ebenezer, Tuhan setia menolong kami, memberkati kami, tubuh, jiwa dan roh kami, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Dan Tuhanlah memberkati
menyingkirkan kami dari segala kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, dan memandang Tuhan, mengucap syukur buat karunia-Mu atas hidup kami, atas pekerjaan, pelayanan, dan seterusnya. Bapa, kami menyerahkan bangsa kami. Biarlah belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan bertahta, mengendalikan bangsa kami, bangsa-bangsa di bumi, sebab Engkaulah Raja kemuliaan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Berkati hidup kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia, asyir, memberkati persembahan-persembahan syukur kami, persembahan kasih, persembahan khusus kami. Biarlah semuanya digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap orang yang telah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Baik kami yang di gereja, baik yang di rumah-rumah, di Batu Raja, dimanapun kami bersama-sama dalam ibadah pagi ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah di dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kasih dari Allah Bapa, pemeliharaan penjagaan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sampai kita semua dibawa masuk ke rumahnya di surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Hadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Silakan bersaat teduh. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap sehat dan semangat dalam semua aktivitas, dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan. Ya, kemarin saya ingin mengenalkan sebetulnya ya, pasangan baru yang menikah beberapa waktu yang lalu, Yakub dan Tere ya. Boleh maju ke depan sebentar. Kemudian hari Kamis yang kemarin ada juga satu pasang, Rizky dan Priska Anagalu. Ya, Bapak Ibu mengenalnya ya. Ya. Mau berdiri sini? Ya. Ya, mari kita berikan ucapan selamat dengan cara bertepuk tangan. Ya. Mereka sudah diberkati Tuhan di ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di gereja GKSBS di Blitang ya. Ya, puji Tuhan, Blitangnya BK berapa begitu ya. Ya, puji Tuhan, itu saja doa kami, kiranya rumah tangga yang mereka bangun menjadi kuat dan kokoh dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Amin. Oke, silakan kembali. Puji Tuhan semuanya, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu semua yang di rumah ya, ada Mama Daniel, ada Pak Budi, Tari, Leket dan Meriani ya. Ya, Afai dan Sonya, ya, dan Mbak Noni, ada Ibu Cube.